Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Narasi Bayang, channel yang memberikan kisah nyata, inspiratif, dan menarik. Sebelum kita mulai kisah penuh pelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, dan hati yang lapang dalam menghadapi cobaan hidup. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa ketik sholawat di kolom komentar supaya menjadi amal ibadah bagi kita yang membacanya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya di channel ini. Selamat mendengarkan. Langit senja di pesantren Al-Mustafa memantulkan warna tembaga ke genteng-genteng tua yang berderet rapi. Suara azan maghrib menggema dari corong tua di menara kecil. Santri-santri berlarian menuju masjid. Sebagian masih memegang kitab kuning yang belum selesai dibaca. Kiai Haji Mustafa Arifin duduk di serambi kayu rumah panggungnya, memegang tasbih dan secangkir teh melati yang sudah tinggal setengah. Usianya sudah mendekati 70, namun wajahnya tetap bersih, bercahaya, dan tenang. Suaranya pelan, tetapi bila bicara, semua orang akan diam. Bahkan angin pun seolah mendengarkan. Seorang santri muda, Sahlun, mendekat dengan wajah gugup. "Yai, maaf ganggu, ini ada pesan di Facebook pesantren. Dari seseorang bernama Nisa." Mustafa menoleh, alisnya mengernyit pelan. "Nisa? Santri sini?" "Bukan, Yai. Katanya dia di Kamboja, kerja. Tapi dia bilang, disekap, dipaksa kerja di judi online." Mustafa meletakkan cangkirnya. Hening sesaat. Lalu tangannya terulur, meminta ponsel. Di layar ponsel, tampak pesan yang diketik tergesa-gesa. "Tolong saya, Pak Kiai. Saya Nisa. Dulu ibu saya sering ikut pengajian di pesantren jenengan. Saya dibawa ke Kamboja, disekap di gedung lantai 7. Kami dipaksa kerja nipu orang Indonesia lewat judi online. Saya gak kuat. Teman saya sudah meninggal. Saya cuma bisa pasrah. Tapi ibu saya pasti masih doa tiap malam. Kalau ini pesan terakhir, semoga sampai. Tolong." Mustafa menatap layar dalam-dalam. Di matanya ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya kepedihan. Ada ketukan lama yang tak ia rasakan sejak dulu. Ketukan dari langit. Ia mengenali nama ibunya Nisa, Bu Rasmi. Perempuan yang dulu datang ke pengajiannya setiap malam Jumat dengan kaki pincang dan mata yang selalu basah. "Sahlun, panggil Farid. Cepat." "Farid yang relawan itu, Yai?" "Iya, yang pernah bantu Rohingya. Suruh ke sini malam ini juga. Kita harus bicara." Langit mulai gelap. Di kejauhan, guntur menggeram. Tapi suasana hati Mustafa justru makin terang. Ia belum tahu bagaimana, tapi ia tahu satu hal dengan pasti. Ini bukan sekadar menyelamatkan Nisa, gumamnya. Ini menjawab doa seorang ibu yang tak pernah berhenti berharap. Di ruang tamu rumah kayu yang hangat oleh aroma kopi dan kayu jati tua, Farid duduk bersila, mengenakan jaket lusuh bertuliskan Relawan ASEAN Humanitarian. Lelaki 35 tahun itu bukan santri biasa. Ia dulu mondok di pesantren ini sejak kecil, sebelum melanjutkan kiprah kemanusiaan ke berbagai wilayah konflik, Aceh, Myanmar, bahkan Suriah. Kini matanya terpaku pada wajah KH Mustafa, yang menatapnya dengan penuh harap. "Saya tahu ini di luar jalur, tapi saya percaya, kau bisa bantu saya sampai ke sana," ujar Mustafa tenang. "Yai serius mau ke Kamboja sendiri?" tanya Farid ragu. "Itu wilayahnya mafia. Dan pemerintah sana pun banyak yang tutup mata. Ini bukan pengajian di pelosok, Yai. Justru karena itu, kita harus turun. Kalau semua orang diam, siapa yang bicara untuk mereka?" Farid menghela napas panjang. Ia tahu betul medan di Kamboja, bukan tempat wisata yang muncul di katalog agentur, melainkan lorong-lorong kelam di balik gedung kosong, penuh CCTV dan pria-pria bertubuh besar membawa setrum. "Saya akan bantu, Yai. Tapi kita gak bisa cuma berdua. Saya punya 2 kontak.
Satu dari media Malaysia, satu lagi mantan aktivis kemanusiaan di Phnom Penh. Mereka bisa bantu nyari lokasi dan akses diplomatik. Mustafa mengangguk pelan. Tapi saya minta satu hal, Farid. Apa, Yai? Kalau saya mati di sana, jangan pulangkan jenazah saya. Doakan saya seperti habis dakwah di tanah jauh. Biar genap urusannya dengan langit. Farid tertawa miris. Yai, jangan bicara soal mati dulu. Kita belum mulai apa-apa. Malam itu mereka mulai menyusun rencana. Paspor Mustafa diperiksa. Tiket penerbangan dipesan diam-diam. Tidak ada yang tahu kecuali santri dalam lingkaran dalam. Bahkan keluarga Mustafa pun tidak diberitahu. 1 minggu kemudian, mereka mendarat di Bandar Udara Internasional Phnom Penh. Farid menggandeng Mustafa melewati imigrasi, menyamar sebagai peziarah dan peneliti agama. Mereka dijemput oleh Tian, pria berkacamata dengan logat Melayu, mantan jurnalis yang pernah hampir dibunuh karena membongkar sindikat perdagangan manusia. Yai, kata Tian lirih saat mereka sudah masuk mobil. Kalau benar anak itu ditahan di area Tonle Basak, kita harus cepat. Tempat itu bisa kosong dalam semalam. Mereka suka pindah lokasi, apalagi kalau tahu ada penyusup. Yang penting, saya bisa lihat wajah Nisa. Habis itu, terserah Allah, ucap Mustafa. Berani sekali, Tuan Kiai. Tian tertawa kecil. Biasanya orang segede nama jenengan, diam saja di masjid, ngisi pengajian, bukan cari mati begini. Mustafa menjawab dengan suara rendah. Kalau ulama cuma bicara soal akhirat, lalu siapa yang jaga dunia agar tetap waras? Di kejauhan, kota Phnom Penh bersinar benderang. Tapi bagi Nisa, yang masih duduk di lantai 7 gedung tak bernama, cahaya itu sudah lama padam. Tangannya terikat ke meja, matanya kosong. Ia tidak tahu bahwa seorang tua yang tak ia kenal, sedang mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkannya. Lantai 7 gedung tua itu bau lembab. Tidak ada papan nama, tidak ada petunjuk arah. Hanya lift yang selalu rusak dan tangga darurat berjeruji besi. Disinilah Nisa dan 12 perempuan lainnya disekap. Mereka duduk di depan layar monitor dari pagi hingga lewat tengah malam, mengetikkan kebohongan ke dalam obrolan WhatsApp dan Messenger, mengaku sebagai admin bonus, customer service, atau cewek cantik yang siap bagi-bagi cuan. Setiap hari mereka menipu ratusan orang Indonesia, mengajak main judi online, mengiming-imingi hadiah, dan merampas uang dari dompet digital orang-orang lugu di kampung halaman. Tapi Nisa sudah mati rasa. Tangannya bergerak otomatis, tapi jiwanya jauh, tertinggal di rumah panggung kecil di Indramayu, tempat ibunya dulu menghidangkan nasi dengan seiris tempe dan senyum sabar. Nis, suara lirih terdengar dari samping. Sari, teman sekamarnya yang sudah 2 bulan di sini, menyikut bahunya. Lihat itu, mobil asing. Hitam. Platnya beda. Bukan orang sini. Nisa melongok lewat jendela. Jantungnya mencelat. Di bawah, seorang pria berpeci dan berjanggut putih turun dari mobil, ditemani lelaki muda berjaket coklat. Orang itu menatap ke atas, seolah tahu dia sedang dilihat. Itu Kiai Mustafa, bisik Nisa dengan suara tercekat. Ya Allah, dia datang. Siapa? Aku dulu nulis pesan ke pesantrennya. Cuma itu yang bisa kulakukan. Kukira dia gak baca. Tangisnya pecah dalam diam. Di bawah, KH. Mustafa menatap ke atas dengan sorot yang dalam. Tian, si jurnalis Malaysia, menunjuk peta digital dari tablet. Di lantai 7, ada aktivitas tinggi sejak 2 minggu lalu. Mereka pakai jam kerja teratur. CCTV di sini menyambung ke gedung kosong seberangnya. Saya bisa masukin drone kecil kalau perlu. Farid menghela napas. Kita gak bisa masuk begitu saja. Mereka punya penjaga bersenjata. Lalu, tanya Mustafa. Kita harus menunggu keajaiban. Bukan keajaiban, Yai, jawab Farid sambil menyalakan rokoknya. Tapi tekanan. Malam itu, Tian menghubungi jaringan media.
Ia menyebarkan isu tentang dugaan penyekapan TKW di gedung tersebut ke grup-grup jurnalis dan aktivis. Dalam waktu 6 jam, nama lokasi itu sudah muncul dalam forum-forum diplomatik ASEAN, dengan pertanyaan tajam, apakah Phnom Penh masih surga sindikat perdagangan manusia? Pukul 2 dini hari. Di lantai 7, lampu mendadak padam. Alarm berbunyi. Seorang pria bertubuh kekar berteriak dalam bahasa Vietnam, lalu masuk ke kamar dan mengacung-ngacungkan tongkat listrik. Cepat, siapkan koper kalian. Kita pindah tempat besok pagi. Nisa terdiam. Tapi di balik ketakutan, matanya menyala. Ia tahu, waktu mereka hampir habis. Tapi harapan baru saja menyala. Matahari belum terbit ketika gedung itu menjadi sarang kepanikan. Pintu-pintu terbuka keras. Suara langkah tergesa dan koper ditarik berdentang di lorong sempit. Para penjaga bersenjata mendorong para perempuan keluar dari kamar-kamar sempit yang mereka sebut kantor. Nisa dan teman-temannya digiring ke bawah. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, ia berani melakukan sesuatu yang selama ini ia takutkan. Menyelipkan sobekan kertas kecil di sela ventilasi tangga darurat. Di atasnya ia tulis singkat dengan lipstik. Kami disekap. Lantai 7. Kami TKW Indonesia. Kertas itu meluncur ke bawah seperti daun gugur. Dan entah bagaimana, seperti mukjizat kecil, ia jatuh tepat di kaki seorang tukang sapu jalan yang sedang membersihkan halaman belakang gedung. Pria itu, orang lokal yang paham bahasa Melayu, membacanya, dan matanya membelalak. Sementara itu, KH. Mustafa sedang duduk di sebuah warung kecil tak jauh dari lokasi. Ia minum kopi hitam, pandangannya tenang, meski napasnya mulai berat karena udara kota dan usia yang tak lagi muda. Farid kembali dari panggilan telepon. Yai, kita punya celah. Informasi dari Tian sudah masuk ke jaringan diplomat. Besok akan ada investigasi dadakan dari konsulat Indonesia di sini. Tapi waktunya sempit. Kalau mereka pindah hari ini, semuanya hilang. Mustafa mengangguk. Bisa kita hadang sebelum mereka kabur. Terlalu berbahaya. Tapi saya punya satu ide gila. Yai! Farid menunjukkan peta jalur belakang gedung, akses parkir tertutup yang biasa dipakai kendaraan pengangkut barang. Kalau kita bisa masuk dari belakang dan mengalihkan perhatian, mungkin cukup waktu buat 1 atau 2 anak keluar. Cuma 2. Mustafa menatap Farid. Kalau lebih, kita semua mati. Kiai itu terdiam lama. Lalu dengan tenang ia berkata, kalau hanya 2 yang bisa keluar, pastikan 1 di antaranya adalah Nisa. Sore menjelang. Truk pengangkut sudah tiba. Para perempuan dipaksa masuk dalam kondisi tergesa. Tapi tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari arah belakang gedung. Sebuah motor tua menabrak gerbang parkir dengan sengaja, menciptakan keributan. Para penjaga panik. 2 dari mereka berlari keluar untuk melihat. Saat itulah, dari balik kontainer, muncul sosok berjubah dan berpeci, KH. Mustafa. Nisa. Serunya pelan tapi tegas. Lari ke sini. Cepat. Nisa melihatnya. Dunia seperti berhenti. Tak sempat berpikir, ia menendang koper, menggenggam tangan Sari, lalu berlari sekuat tenaga. Para penjaga baru sadar saat langkah mereka sudah tinggal bayang. Salah satu penjaga mengangkat tongkat listrik dan mengejar. Farid muncul dari balik semak, menjatuhkan si penjaga dengan tongkat kayu. Nisa berhasil lolos ke gang sempit, tubuhnya gemetar. Di ujung gang, Farid sudah menunggu dengan mobil sewaan. Masuk! Cepat! Tapi Sari tertinggal. Dan suara sirene mulai meraung di kejauhan. Entah polisi sungguhan, atau sekadar penjaga bayaran yang memanggil bala bantuan. KH. Mustafa tersungkur ke tanah. Napasnya memburu. Ambil dia dulu. Saya urus sisanya. Yai, tidak. Farid berteriak dari dalam mobil. Yai ikut. Ayo. Pergi. Farid, waktu kita sudah habis. Farid menatapnya 1 detik terlalu lama, dan itu cukup. Mustafa melempar tas kecil ke dalam mobil,
lalu mendorong pintunya. Selamatkan mereka. Itu jihadmu sekarang. Mobil melesat pergi, meninggalkan jalan kecil yang mulai dipenuhi teriakan dan bayangan-bayangan mengejar. Dan di balik asap dan debu, Kiai Haji Mustafa berdiri sendirian, tersenyum, lalu berjalan perlahan, masuk kembali ke dalam gedung, menuju apapun yang telah ditakdirkan untuknya. Kamar itu gelap, pengap, dan beraroma besi tua. Kiai Haji Mustafa duduk di kursi plastik, tangannya terikat di belakang, namun matanya tetap tenang. Di hadapannya, seorang pria berpakaian hitam, bertato penuh, memukul meja dengan keras. Kau kira siapa kau ini? Ustaz? Nabi? Datang ke sini seolah malaikat? Hah? Kiai Mustafa hanya menatap lurus, tanpa gentar. Saya datang, hanya untuk menjemput anak-anak saya. Si pria menendang kursi dengan keras, tubuh Mustafa terhempas. Namun tak ada keluhan dari mulutnya. Yang terdengar hanya gumaman lirih, istighfar, dan bisikan zikir. Di ruangan terpisah, Sari, teman Nisa, yang sempat tertangkap kembali, kini dipaksa duduk di pojokan. Air matanya mengalir deras. Ia sempat melihat Kiai Haji Mustafa didorong masuk ke dalam ruangan, namun tak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, tolong dia. Orang itu tak pantas disakiti. Sementara itu, Nisa berada di tempat aman, di sebuah rumah perlindungan yang dikelola komunitas migran Indonesia di Phnom Penh. Tangannya masih gemetar, tubuhnya masih diselimuti trauma, tapi matanya mulai terang. Farid duduk di sampingnya, wajahnya cemas. Farid, Kiai di mana? Masih di dalam. Kita harus selamatkan dia. Kita akan. Tapi kita harus main cepat dan pintar. Farid mengeluarkan laptop, membuka sambungan video call dengan Tian. Kita akan main kartu terakhir. Siarkan ini ke media. Kasus penyekapan, korban TKW, dan sekarang, penahanan ulama ternama. Dunia harus tahu. Tian mengangguk dari balik layar. Siap. Tapi ini bisa jadi kekacauan besar. Bahkan bisa bikin pemerintah lokal malu. Bagus, ucap Farid. Biar malu sekalian. Malam itu, Safe Ulama Indonesia mulai trending di Twitter. Foto Mustafa yang diselundupkan dari kamera kecil Farid tersebar luas. Video kesaksian Nisa pun viral, menceritakan bagaimana ia dan para TKW dipaksa jadi operator judi online. Wajah polosnya, tangisnya, dan kalimatnya yang sederhana, menohok siapapun yang menontonnya. Kami hanya ingin kerja halal. Tapi kami dipenjara, dipukul, disuruh nipu orang Indonesia. Kalau bukan karena kiai itu, saya mungkin sudah mati. Pagi berikutnya, tekanan diplomatik menggila. Kedutaan Indonesia mendesak pemerintah Kamboja. Komunitas Muslim ASEAN bersatu mengecam. Wartawan asing mulai berkumpul di depan gedung tua itu. Suasana memanas. Tak bisa lagi disembunyikan. Akhirnya, dengan wajah menahan malu, Satuan Khusus Keamanan Kamboja masuk dan secara simbolis membebaskan para korban. Termasuk KH Mustafa. Saat pintu besi dibuka, tubuhnya lemah, wajahnya lebam. Tapi senyum kecil masih tersisa di ujung bibirnya. Ketika sinar matahari menyentuh wajahnya, ia menengadah, menyambut hangatnya seperti salam dari langit. Nisa berlari menghampiri saat Mustafa tiba di rumah aman. Ia langsung sujud di kaki sang kiai sambil menangis. Maaf, kiai, saya nyusahin. Mustafa mengangkat wajahnya dengan lembut. Tidak ada yang sia-sia. Nak, langit tahu, siapa yang harus dijemput lebih dulu. Bandara Internasional Soekarno-Hatta pagi itu dipenuhi suasana yang tidak biasa. Sejumlah wartawan, aktivis migran, dan keluarga korban telah berkumpul di pintu kedatangan internasional. Spanduk-spanduk bertuliskan, "Selamat datang pahlawan kemanusiaan," dan "Bebaskan TKW dari perdagangan gelap," diangkat tinggi oleh tangan-tangan yang bergetar menahan haru. Pesawat dari Phnom Penh mendarat tepat pukul 7.45. Pintu pesawat terbuka perlahan.
Dari dalam, satu persatu perempuan muda turun. Wajah mereka lelah, mata mereka menyimpan trauma. Di antaranya, Nisa, mengenakan jaket tebal pemberian relawan, memeluk erat tas kecil berisi dokumen dan satu foto ibunya yang selalu ia simpan di balik baju. Saat kakinya menginjak tanah Indonesia, ia gemetar. Di tepi pintu bandara, seorang wanita tua dengan tongkat berdiri terbata. Itu ibunya, Bu Rasmi. Mata tuanya yang buram bersinar oleh air mata. Nisa, Nisa anakku. Nisa berlari dan memeluk sang ibu dengan seluruh tubuhnya. Tangis mereka pecah di antara hiruk-pikuk kamera, wartawan, dan gemuruh tepuk tangan. Di belakang mereka, KH. Mustafa turun pelan-pelan dari pesawat, didampingi Farid yang setia menjaga langkahnya. Wajah Mustafa masih pucat, pipinya masih membiru oleh bekas pukulan. Namun sorot matanya tetap teduh dan kuat. Seorang petugas imigrasi yang menyambutnya sempat bergetar tangan ketika menyalaminya. Kami semua berdoa untuk jenengan, Yai. Mustafa hanya tersenyum dan menjawab pelan. Teruskan doanya untuk mereka yang belum bisa pulang. Beberapa hari kemudian, suasana beralih ke pesantren Al-Mustafa. Di teras rumahnya, Mustafa duduk dikelilingi wartawan dan mahasiswa. Tapi sorotan kamera tidak membuatnya tinggi hati. Ia hanya menjawab dengan kalimat sederhana. Saya hanya mengantarkan satu anak pulang. Masih banyak anak-anak bangsa yang belum ditemukan. Dan kalau kalian bertanya, apa yang membuat saya berani pergi ke sana? Jawabannya bukan politik, bukan kemarahan, tapi suara doa seorang ibu. Nisa kembali ke kampung halamannya. Ia tak lagi sama. Trauma masih ada, tapi harapan mulai tumbuh. Kini ia aktif menyuarakan bahaya perdagangan manusia. Diundang ke seminar, mendampingi penyintas lain, dan berdiri di depan mimbar kampus dengan suara mantap. Jangan pernah anggap remeh suara kalian. Karena dulu, satu pesan kecilku, dibaca oleh orang yang tidak tinggal diam. Farid, meski tubuhnya penuh bekas luka akibat kejadian di Kamboja, kembali menjadi relawan. Ia terus mendampingi korban-korban serupa, menyusuri desa-desa, menyebar informasi, membongkar jaringan. Dan Mustafa? Ia menolak semua penghargaan resmi. Namun di hatinya, ada penghargaan yang lebih tinggi. Setiap malam, ketika santri tertidur dan azan subuh belum terdengar, ia duduk sendiri di serambi kayu, menatap langit. Langit, bila masih ada jiwa yang menjerit di luar sana, beri aku jalan, meski hanya sekali lagi. Inilah akhir dari kisah nyata yang terjadi antara Kiai Mustafa dan muridnya Farid dalam rangka menyelamatkan TKW asal Indonesia terhadap penipuan yang terjadi di negara Kamboja. Semoga kita semua dapat memetik hikmah atas pelajaran hidup cerita di atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.